Dari keterangan Mas Joko Jumadi selaku Ketua Komisi Disabilitas Daerah tadi bahwa kasus yang melibatkan Agus ini bukan hanya terjadi pada tahun 2024. 2020 ternyata sudah pernah ada video yang viral. Nah, Mas Joko, ketika kemudian video itu viral, ada nggak tindak lanjut? Seperti contoh mungkin korban mungkin melaporkan ke KDD walaupun tidak ke polisian, atau mungkin Agus dipanggil, atau mungkin ada perdamaian antara kedua keluarga. Seperti apa pada saat itu follow up-nya? Ya, tahun 2022 itu KDD belum ada ya. Jadi waktu itu memang laporannya salah satunya ke teman-teman dinas sosial, kemudian ke lembaga perlindungan anak. Nah, waktu itu memang kemudian tadi juga akhirnya kemudian kami ketemu juga dengan orang tua dari si anak, itu diselesaikan secara kekeluargaan sehingga kemudian selesai, sudah tidak ada lagi persoalan dan anak sama si Agus sudah berpisah dan kemudian akhirnya anak putus sekolah. Nah, itu yang terjadi di tahun 2022 dan ini juga akhirnya membuka kembali di kasus ini, kemudian membuka kembali kasus-kasus lama yang pernah terjadi yang dilakukan oleh saudara Agus ini. Baik, tapi Itu Mbak Putri. iya, Mas Joko, pada tahun 2022 itu apakah kemudian juga modusnya sama? Artinya si anak ini juga merupakan orang yang baru dikenal, kemudian langsung dibawa ke suatu tempat untuk dilakukan hal-hal ataupun juga pelecehan seksual. Apakah seperti itu? Modusnya sama atau memang mereka sudah lama mengenal? Beda kalau yang untuk anak dari sekarang yang 2022 dan termasuk juga ada satu anak yang di tahun 2024 itu modusnya pacaran. Ini yang juga terungkap di laporan yang diterima KDD saat sekarang ini. Jadi dari 3 anak itu salah satunya duanya itu adalah pacaran, yang satunya modusnya sama dengan yang orang dewasa. Baik, baik. Mas Joko, total ada berapa orang yang sudah melaporkan diri ke KDD ini? Sebagai korban tentunya. Jadi secara total dengan korban yang ada sebelumnya 3, kemudian ditambah dengan 10 setelah viral ini ada tambahan 10 korban lagi yang kemudian bercerita kepada KDD, berkeluh kesah kepada KDD. Nah, dari 10 yang baru itu kemudian hari kemarin itu sudah 2 yang dewasa bersedia untuk di BAP di kepolisian. Hari ini ada 1 korban juga di anak yang di BAP di kepolisian. Rencana besok juga masih ada 1 yang akan di BAP di kepolisian. Artinya usianya beragam ya Mas Joko ya yang memberikan laporan ke KDD nih, variasi usia korban ini ya? Ya, kalau di anak-anak yang 3 itu rentangnya di usia SMP ya, usia 15, 16 tahun, ada yang 14 tahun. Sedangkan yang dewasa rata-rata di usia mahasiswa, meskipun juga ada 1 itu usianya udah ada sekitar 25-26, tapi rata-rata di usia 20-an tahun lah. Baik, baik. Pak, lalu kita sedih kalau kita melihat kasus ini, memang miris begitu. Di satu sisi memang pelaku ini disabilitas kondisinya, tapi kita juga melihat bagaimana kondisi korban, ternyata semakin banyak korbannya. Walaupun nanti kita masih akan terus tunggu proses penyidikan dari pihak kepolisian. Bagaimana Pak lalu kita melihat kasus ini? Terima kasih Mbak Putri. Dalam suasana masyarakat kami yang damai religius, memang berita ini menghentak, bahkan menjadi berita nasional, dan tentu ini sangat prihatin bagi kami dan sudah menjadi atensi pimpinan daerah, baik gubernur, wali kota, sehingga melalui dinas-dinas teknis kami sudah bergerak mencermati permasalahan ini dengan sebaik-baiknya. Melalui dinas DP 3 API 2KB baik di provinsi maupun kota Mataram, kita pertama dalam konteks korban kita memastikan untuk memberikan perlindungan, pendampingan dan lain sebagainya, dan tentu berharap agar korban juga kooperatif untuk memberikan informasi yang lebih terbuka sehingga kita dapat mengetahui permasalahan ini dengan sebaik-baiknya. Apapun hasilnya nanti di akhir cerita, pada saat ini tentu
kami dari pemerintah berada pada posisi harus bersimpati, empati korban maupun pelaku yang tanda kutip adalah disabilitas tersebut. Namun sekarang semuanya sedang dan sudah mendapat atensi penanganan dari aparat penegak hukum. Tentu kami mempercayakan proses ini berjalan dengan sebaik-baiknya dan kami yakin percaya bahwa aparat penegak hukum terlebih ini sudah menjadi atensi nasional, tentu akan sangat prudent dan profesional di dalam melaksanakan ini sehingga mudah-mudahan permasalahan ini dapat terurai dengan baik segera dan tidak menimbulkan kegaduhan. Baik, baik. Ya, Mbak Hanifah juga yang sudah mendengarkan cerita mengikuti kasus ini mungkin Mbak, kemudian mendengarkan cerita kembali tadi bagaimana sosok dari pelaku dari teman korban, kemudian juga dari Mas Joko bahwa tahun 2022 juga pernah ada kejadian seperti ini. Apakah memang bisa Mbak ini dikategorikan sebagai predator, Mbak Hanifah? Ya, baik. Terima kasih Mbak Putri. Jadi kalau saya menyoroti sih ini bukan hanyalah masalah perkosaan, tapi ini masalah kekuasaan gitu ya. Karena yang kita lihat seseorang dengan disabilitas itu kondisi fisiknya ada disabilitas secara fisik, ada disabilitas secara mental. Tetapi kedua hal ini tidak menghalangi mereka melalui tumbuh kembang yang baik dalam hal seksualitas. Kalau kita melihat cerita-cerita dari bapak-bapak yang sudah menyampaikan tadi itu, ada hal-hal secara pribadi atau individu yang mengarah kepada narcissistic personality disorder. Sehingga seseorang yang mengalami kondisi disabilitas itu berusaha menunjukkan powernya untuk menguasai orang lain dan menunjukkan diri. Bahwa dia itu mampu, bahwa dia itu tidak berbeda dengan yang lain, bahkan dia memiliki kekuasaan yang lebih atau pesona yang lebih mungkin dari orang-orang yang normal gitu ya. Sepertinya seperti itu, kondisinya seperti itu. Nah, kondisi yang lain adalah dari masyarakat sendiri biasanya menganggap bahwa orang-orang disabilitas ini perlu dikasihani dan tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Padahal secara hormonal dan secara perkembangan fisik dan pikiran mereka sangat-sangat normal ketika itu hanya mengalami disabilitas fisik. Nah, kondisi-kondisi ini yang biasanya digunakan oleh pelaku untuk memanipulasi orang lain. Gitu. Nah, kondisinya ini juga yang membuat orang lain juga menjadi merasa kasihan gitu. Ditambah lagi dengan dia menggunakan mempelajari bagaimana cara mendekati orang lain, menguasai orang lain. Artinya dalam hal ini dia sudah punya target tertentu. Orang-orang atau perempuan yang dianggap lemah tidak melaporkan, atau ketika si perempuan ini ingin melaporkan dia sudah menyiapkan ancaman-ancaman tertentu. Nah, hal ini yang digunakan oleh pelaku. Nah, satu lagi kontrol sosial yang kurang. Ketika dia sering mendatangi homestay, terus pihak homestay tahu ada orang yang keluar dari kamar dalam kondisi menangis atau ketakutan, tetapi tidak dilakukan apapun, berarti kontrol sosial sangat-sangat kurang. Bahwa di dalam terjadi sesuatu. Namun mungkin juga dari homestay-nya merasa bahwa seorang disabilitas tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Namun ketika berulang dan tidak ada penanganan khusus, berarti ada sesuatu yang salah dari masyarakat kita terhadap pengawasan lingkungan sekitar. Demikian Mbak Putri. Baik, Bang Aristo, pasal yang dikenakan ini adalah tindakan pelecehan seksual. Tapi kemudian ditambah dengan upaya manipulasi, korbannya semakin banyak. Apa hal-hal ini bisa menjadi pemberberat dari yang dilakukan oleh Agus ini? Iya, pasti. Tapi sebelum saya jawab ke situ gini, Mbak Putri ya. Jadi pertama kan ini ada dua argumentasi besar sebenarnya. Ini kan proses masih berjalan ya. Betul, Saya betul. menjelaskan hipotesa-hipotesa dan kemungkinan-kemungkinan. Nah, argumentasi pertama yang pertama-tama muncul adalah Agus ini disabilitas. Oleh karena itu kok rasanya nggak mungkin dia melakukan pelecehan seksual. Karena dia tidak mampu untuk melakukan kekerasan. Karena pikiran pertamanya pelecehan seksual harus ada kekerasan. Ini kan argumentasi pertama yang dibangun, publik kan sempat agak percaya percaya dan banyak yang percaya. Lalu kemudian argumentasi ini kok perlahan-lahan ini mulai diserang dengan kemungkinan yang kedua. Apa itu kemungkinan yang kedua? Tadi yang dijelaskan Mbak kriminologi ya, Mbak Hanifah, ada kata kunci tadi yang kita juga diskusikan sebelumnya, yaitu manipulasi dan kekuasaan. Nah, apa ini dilakukannya bagaimana? Nah, ini dilakukan secara sistematis. Ya, kalau saya lihat ya, ini kemungkinan yang kedua. Pertama, ada manipulasi psikologis, manipulasi pikiran, itu kata kunci yang pertama, sehingga Agus ini kemungkinan bisa menggerakkan orang untuk memenuhi keinginannya. Apa itu keinginannya?
yaitu melakukan kegiatan seksual, aktivitas seksual. Itu yang kemarin saya bilang kata kunci kedua, sextortion. Ya, sex extortion. Apa itu? Pemerasan yang ujung-ujungnya meminta untuk layanan seks. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dengan manipulasi psikologis, manipulasi pikiran, korban ini bisa digerakkan. Walaupun Agus tidak punya kekuatan fisik, misalnya dia tidak punya tangan, tapi dia dengan kekuatan pikiran dia bisa menggerakkan orang. Nah, metode ini itu diakomodasi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, tadi ke pertanyaannya Mbak Putri ini. Yeah. Dalam pasal 6C itu dikatakan bahwa setiap orang dengan tipu muslihat, bukan hanya tipu muslihat dan menggunakan kata perbawa itu aura. Oke. Ya, aura. Kemudian menggunakan karismanya, menggerakkan orang lain ya, untuk melakukan aktivitas seksual dengannya. Nah, itu ancaman hukumannya 6 tahun dan denda atau denda 300 juta. Nah, apa yang saya mau katakan? Bahwa metode melakukan manipulasi pikiran, melakukan sextortion itu bukan metode yang tidak dikenal dalam kejahatan kekerasan seksual. Itu metode yang dikenal. Oleh karena itu, Undang-Undang TPKS kita mengadopsi logika itu, mengadopsi metode itu, ya, yang menyatakan bahwa secara sederhana, yang namanya kekerasan seksual itu bukan hanya dengan kekerasan fisik, Ya. ya, tapi juga dengan metode-metode lain tanpa kekerasan fisik. Apa itu tadi? Manipulasi pikiran, manipulasi psikologi. Nah, manipulasi psikologi itu, pikiran itu yang digunakan untuk menggerakkan, menyandera orang, sehingga orang tidak mampu melawan. Kenapa? Karena pikirannya itu disandera. Bahasa sederhananya itu hipnotis lah sebenarnya. Ya, bahasa sederhananya itu hipnotis, sugesti tadi kalau kata Pak Sekda. Nah, ini kan dua kemungkinan tadi. Iya. Jadi argumentasi pertama, disabel tidak mungkin melakukan kekerasan seksual. Betul. Itu argumentasi yang dibangun oleh Agus yang pertama, kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, tadi tentang manipulasi dan sextortion. Nah, dalam proses hukum ini, kan nanti polisi melihat nih, mana yang paling mungkin. Ya, kalau di dalam hukum ini kan perlombaan dua argumentasi mana yang kira-kira mendekati kenyataan, didukung dengan bukti-bukti. Nah, sekarang untuk Agus, skornya ini sudah 2-0 atau 3-0 secara sederhana. Kenapa? Karena dia sudah tersangka, kemudian kita dengar dari dialog tadi dari temannya Agus mengindikasikan ada sense of superiority ya, ada superioritas ya. Kemudian juga dari Bapak yang dari Pak Joko tadi. Pak Joko tadi mengatakan ada indikasi lain, ada video yang viral sebelumnya. Betul. Itu yang saya katakan, ini Agus ini sekarang argumentasinya dia itu sangat terancam. Makanya sebelumnya saya katakan, Agus, walaupun dia terancam argumentasinya dan dia tersangka, dia punya hak untuk didampingi oleh pengacara, bantuan hukum. Ya. Itu hak dia. Betul. Ya, hak dia. Dan dia perlu sekarang ini. Perlu sekali dia sekarang ini. Karena argumentasinya dia ini sedang diserang habis-habisan. Begitu Mbak Putri. Baik, nanti kita lanjutkan. Termasuk juga Mas Wisnu, apakah juga pernah mendengar kasus yang waktu itu viral di tahun 2022 yang menimpa Agus ataupun juga melibatkan Agus. Lantas setelah itu apakah kemudian ternyata ada banyak korban-korban berikutnya baru kembali terkuak di tahun 2024 ini. Nanti kita akan berbagi cerita lagi, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi.